Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwati talabah, ikhwati asatidzah, arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat Islam dan iman, sehingga malam hari ini kita kembali dapat bermajelis untuk mengkaji satu di antara banyak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita kaji adalah ilmu-ilmu yang dituangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Ikhwatil asatidzah, ikhwatil thalabah, arsyadakumullah ta'ala. Pada pekan lalu, pertemuan sebelumnya, kita telah baca ringkas biografi beliau, kemudian muqaddimah beliau, kemudian bab yang pertama terkait dengan keutamaan ilmu ulama dan keutamaan mengajar serta mempelajari ilmu, di mana pada pekan yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sampai di halaman 10. Terakhir kita membahas atau sampai pada paragraf yang menyebutkan satu riwayat. Ada dua orang laki-laki disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu seorang abid ahli ibadah, yang satu seorang alim ahli ilmu. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa keutamaan seorang alim atas orang yang abid, ahli ilmu atas ahli ibadah, itu seperti keutamaan Rasulullah terhadap orang yang paling rendah di antara umat beliau. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan juga perbedaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah itu seperti perbedaan antara bulan dan bintang. Tentunya bulan dan bintang lebih terang bulan, Kemudian kita lanjutkan masih di bab yang pertama. Insyaallah semoga malam hari ini bisa kita selesaikan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Man, barang siapa, salaka meniti tariqan, satu jalan, disebutkan dalam bentuk nakirah umum, artinya jalan apapun. Yatlubu, di mana siman ini menuntut atau mencari, fihi, dalam atau pada jalan tersebut, ilman, ilmu, salakallahu bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan lantaran dia meniti jalan untuk menuntut ilmu itu, tariqan, satu jalan, min turuqil jannah, dari jalan-jalan menuju surga. Artinya orang yang menuntut ilmu, para tullabul ilmi, mereka akan senantiasa disiapkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan menuju surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhatun, sebuah kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ini juga sama sebagaimana dicantumkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Atau dalam riwayat yang lain ditambahkan wa muslimatin, tidak hanya wajib atas muslim laki-laki, tapi juga wajib atas muslim perempuan. Wa talibul ilmi, seorang penuntut ilmu itu, seorang santri itu, yastaghfiru lahu, memintakan ampun baginya, kullu syai'in, segala sesuatu, hattal hut fil bahri, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, memintakan ampun, memintakan maghfirah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kita di sini menuntut ilmu, kita di sini belajar. Ikan-ikan yang ada di lautan berdoa memintakan ampunan, maghfirah untuk kita semuanya, baik para tulab atau para asatid, karena kita semuanya di sini sama-sama ta'allum, sama-sama belajar. Dan semoga saya juga dapat didoakan juga oleh segala sesuatu, bahkan ikan yang ada di lautan, meskipun saya tidak stay, tidak tinggal menetap di sini. Yang penting intinya adalah kita dalam kondisi menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ghada li talabil ilmi, barang siapa yang berangkat untuk menuntut ilmu, shallat alaihil malaikatu, maka malaikat akan bersolawat untuknya, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan akan diberikan berkah kepadanya dalam kehidupan dia. Jadi tidak usah risau, tidak usah galau, tidak usah khawatir terhadap kehidupan kita selama kita berada di atas jalan untuk menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, di mana dia berangkat ke masjid itu tidak menghendaki kecuali hanya untuk mempelajari kebaikan, belajar kebaikan ke masjid, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin tamin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji secara sempurna. Yang penting niatnya betul-betul tulus, ikhlas untuk mempelajari atau untuk mengajarkan kebaikan, bukan hanya sekedar karena terpaksa, bukan hanya karena sekedar menepati jadwal, apalagi naudzubillah hanya sekedar untuk supaya dipuji oleh orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, al-alimu wal muta'allimu kahadhihi min hadhihi. Rasulullah bersabda, orang yang alim, ahli ilmu alias pengajar, seorang ustadz, wal muta'allim, dan pelajar, santri, murid, siswa, kahadhihi wa hadhihi, seperti ini dan ini. Wa jama'a bainal musabbihati wallati taniha, beliau mengumpulkan antara al-musabbihah. Al-musabbihah itu telunjuk. Kenapa telunjuk disebut al-musabbihah? Karena ketika kita tasyahud akhir, yang diacungkan adalah jari telunjuk, al-musabbihah. Wallati taliha, dan jari sampingnya atau setelahnya, yaitu jari tengah. Seorang ustadz dan santrinya, seorang guru dan muridnya itu seperti dua jari ini. Syarikani fil ajri, sama bersekutu dalam pahala. Wala khaira fi sairin nasi ba'du, dan tidak ada lagi manusia yang lebih baik daripada orang yang alim atau muta'alim, ngajar atau belajar. Makanya sudah tepat kalau para santri dengan nyantri di sini itu tujuannya ingin menjadi ustadz, tidak masalah. Yang sudah pada jadi ustadz jangan pernah bosan untuk jadi ustadz terus, tidak masalah, sambil nyantri. Kalau kata Ustadz Qutub Izzuddin
yang pernah menjabat sebagai sekretaris MUI Jepara itu kan, beliau pernah nyampaikan di Nasrul Quran itu, nyantri itu ya tidak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 atau 20 tahun. Nyantri itu ya salawase. Artinya belajar itu tidak akan pernah berhenti, karena sebagaimana kata para salaf kan, sina'atuna hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Pekerjaan kita ini, aktivitas kita ini yaitu belajar dan mengajar, itu ya dari sejak alam buayan sampai nanti masuk liang lahat. Nanti ada di kitab Ta'lim Muta'alim itu, sina'atuna hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, "Ugdu, jadilah kamu aliman, seorang alim, ahli ilmu. Au muta'alliman, atau kalau tidak bisa menjadi seorang ustadz, tidak bisa menjadi seorang ahli ilmu, tidak bisa menjadi seorang guru, jadilah seorang pelajar, jadilah seorang santri, jadilah seorang siswa. Kalau tidak bisa jadi ustadz, tidak bisa jadi murid, au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa jadi ustadz, tidak bisa jadi murid, tidak bisa juga mendengarkan ilmu, au muhibban lidzalika, minimal jadilah orang yang cinta terhadap ilmu. Minimal menjadi orang yang cinta terhadap ilmu. Wala takunil khamis, jangan jadi orang yang kelima, fatahlik, maka kamu akan binasa. Orang yang kelima ini kata Ibnu Abdul Bar adalah mu'adatul ulama wa bugduhum, memusuhi dan membenci para ulama, memusuhi dan membenci ilmu. Minimal kalau tidak bisa jadi pengajar, jadi santri. Kalau nggak bisa jadi santri, ikut duduk mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa ikut duduk mendengarkan ilmu, minimal mencintai para ahli ilmu. Makanya kita doakan para donatur yang sudah memberikan hartanya untuk kita, yang sudah memberikan materinya untuk kita doakan betul, karena kita yakin bahwa para donatur itu adalah orang-orang yang cinta terhadap ilmu, sehingga beliau-beliau mau mendermakan hartanya untuk kita semuanya. Kadang mungkin ada kiriman roti bakar, ada kiriman nasi padang untuk kita di sini, itu ya dari mereka, orang-orang yang cinta terhadap ilmu, kan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa 'allimuhun nas, dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia. Jangan ketika kita sudah punya ilmu kemudian kita sembunyikan. Jangan ketika kita sudah punya ilmu kemudian tidak kita tularkan, tidak kita sebarkan kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga bersabda, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u, jika kalian melihat taman-taman surga, farta'u, maka duduklah atau tempatilah, merapatlah ke taman-taman surga. Fakila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, sahabat ada yang nanya, loh Rasulullah, taman-taman surga itu apa? Masa ada di dunia ini taman surga? Surga kan adanya di akhirat. Qala, Rasulullah menjawab, hilakul dzikri, halakoh zikir, kumpulan-kumpulan orang yang berzikir, atau zikir itu kan, ahlal zikri dalam Al-Quran itu kan sama dengan ahlal ilmi. Artinya apa ya? Halakoh, perkumpulan orang-orang yang membahas ilmu. Qala Atha, Imam Atha mengatakan, hiya majalisul halal wal haram, yang dimaksud dengan halakoh zikir adalah majelis-majelis yang membahas tentang halal dan haram. Ini halal, ini haram. Kaifa tashtari, bagaimana adab membeli. Wa kaifa tusalli, bagaimana kamu mengerjakan sholat, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang membatalkan. Wa kaifa tuzakki, bagaimana kamu menunaikan zakat, apa saja yang dizakati, berapa yang dizakatkan, kepada siapa diberikan. Wa kaifa tahujju, bagaimana berhaji. Wa kaifa tangkih, bagaimana menikah. Wa kaifa tutallik, bagaimana mentalak atau mencerai
wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu semua dari ilmu-ilmu agama Islam. Ya, artinya kan berarti halaqah dzikir itu ya halaqah ilmu, majelis ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Pelajarilah ilmu dan amalkanlah ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau tidak untuk diamalkan? Seperti keledai membawa kitab. Kira-kira kalau ada keledai, atau kalau kamu sulit membayangkan keledai, kira-kira kalau ada seekor kambing atau seekor sapi, di atas punggungnya ada kitab, bawa kitab Mabadik Fikih, bawa kitab Safinatun Najah, bawa kitab Ta'lim Muta'alim. Kira-kira bermanfaat enggak? Tidak bermanfaat sama sekali. Itu ibaratnya kalau kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi. Pelajarilah ilmu dan jadilah kalian di antara orang yang ahli ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damush syuhada. Pada hari kiamat nanti tintanya para ulama dan darahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid akan ditimbang. Akan ditimbang. Kalau mau tinta kita ditimbang nanti di hari kiamat, maka kita harus menjadi ahli ilmu, orang yang berilmu. Kalau kita orang yang bodoh, tinta kita tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Apalagi kalau tinta kita itu hanya sekedar mencatat curhat-curhat harian atau sekedar keluh kesah harian, itu nggak bakal ditimbang nanti di hari kiamat. Justru malah nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, ma'ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhin fid din. Tidaklah Allah itu diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama dari fikih dalam agama, bertafakuh dalam agama. Kenapa? Karena kalau orang beribadah tanpa ilmu, tanpa faham cara beribadah, ya ibadahnya kan rusak. Yang batal dikerjakan, belum sah sholatnya tapi sudah sholat, belum suci sudah sholat, dan lain sebagainya. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Sungguh satu orang faqih itu, satu orang yang faham dalam agama itu lebih berat untuk digoda dan dijatuhkan oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Pada hari kiamat nanti ada 3 golongan, ada 3 orang, ada 3 kelompok yang bisa memberi syafaat. Siapa mereka 3 itu? Yang pertama al-anbiya'u, para nabi. Tsummal ulama'u, kemudian ulama, orang-orang yang ahli ilmu, memiliki ilmu. Tsummas syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Wa ruwiya, diriwayatkan juga, annal ulama'a, bahwa para ulama itu yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, ala manabira min nurin, akan ditempatkan di atas mimbar, di mana mimbar itu terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya. Kita didudukan di atas sofa yang empuk mahal saja sudah senang. Sudah senang, apalagi ditempatkan di atas mimbar, mimbarnya terbuat dari cahaya. Kan gitu. Kita pernah lihat cahaya kembang api aja itu udah terkagum-kagum. Apalagi kita lihat mimbar yang terbuat dari cahaya. Wa naqala al-qadhi Husain, Al-Qadhi Husain menukil fi awali ta'liqatihi, pada awal atau permulaan ta'liqat beliau, annahu ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya diriwayatkan dari Rasulullah, annahu qala, beliau bersabda, man ahabbal ilma, barang siapa yang mencintai ilmu,
wal ulama dan para ulama ahli ilmu lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Kesalahan-kesalahannya tidak ditulis selama dia hidup. Ini dulu ketika kita belajar kitab ini, pensyarah atau penyampai kitab ini mengatakan kemungkinan hadis ini maudhu, karena dari maknanya saja sepertinya sudah terlalu berlebihan dalam memberikan fadilah. Qala ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan juga Rasulullah bersabda, man shalla khalfa alimin, barang siapa salat di belakang seorang alim, fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin, maka seakan-akan dia salat di belakang seorang nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin, barang siapa salat di belakang seorang nabi, faqad ghufira lahu, maka sungguh telah diampuni baginya. Ini juga sepertinya hadisnya dhaif. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat dari sahabat Abu Dzar, anna hudura majlisi dzikrin, bahwa menghadiri majlis zikir itu afdalu min sholati alfi raka'atin, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin, dan ikut menyaksikan pemakaman 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang sakit. Ini juga sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Hanya saja memang kita dapati dalam sejarah para salaf itu, diantaranya Imam Ahmad, beliau itu meninggalkan sholat sunnah hanya untuk berdiskusi mudzakarah ilmu dengan sahabat beliau Abu Zur'ah. Jadi kalau memang kaitannya dengan sholat sunnah dibandingkan dengan ilmu, itu lebih utama ilmu, mudzakarah dan lain sebagainya. Tentunya ketika jadwal sholat sunnah dengan jadwal belajar bertabrakan, kalau sudah terjadwal dua-duanya, ya berarti kita tepati dua-duanya. Jamnya belajar kita belajar, jamnya kita sholat sunnah ya kita sholat sunnah, sehingga kita mendapatkan dua keutamaan, keutamaan ilmu dan keutamaan ibadah sunnah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innar rajula, sungguh ada seorang laki-laki, la yakhruju min manzilihi, dia keluar dari rumahnya, wa alaihi minadz dzunubi mithlu jabali tihamah, dia keluar dari rumahnya itu dalam kondisi membawa dosa, dosanya itu seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah ini adalah sebuah gunung yang ada di Arab sana. Ya bayangkan saja, daripada kita sulit membayangkan gunung Tihamah, katakanlah orang ini keluar dari rumah membawa dosa yang besarnya kita bayangkan seperti gunung Muria. Kan besar, seperti gunung Muria. Faida sami al-alima khafa, ketika dia mendengarkan penuturan orang alim, ikut ngaji, ikut thalabul ilmi, khafa, dia takut kepada Allah. Wastarja'a, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min dunubihi, dari dosa-dosanya. Artinya apa? Dia menyesali dosa-dosanya. In sarafa ila manzilihi, maka dia balik kanan, pulang kembali ke rumahnya, walaysa alaihi dzanbun, dalam kondisi dia tidak memiliki dosa, karena dia itu tadi beristighfar, takut, kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tufariqu majalisal ulama, maka janganlah kamu berpisah dari majelisnya para ulama, baik untuk para asatid atau untuk para santri. Jangan pernah kita berhenti atau libur dari majelis ilmu. Barangkali nanti santri, terutama yang gede-gede, nanti sudah lulus, sudah diwisuda, setelah lulus jangan pernah berhenti belajar, terus ikut majelis ilmu. Para ustadz pun sama, barangkali nanti diantara para asatid ada yang di sini cuma 5 tahun misalkan. Sepertinya kan minimal pada 5 tahun ya di sini ya, asatid ini kan. Nah, setelah 5 tahun di sini nanti ya tetap menghadiri majelis ilmu kan gitu. Ya Ustaz Salim ya.
Fa innallaha ta'ala lam yakhluq 'ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama'i. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan di atas muka bumi ini turbatan, tanah atau makhluk, akrama min majalisil ulama, yang lebih mulia dari majelisnya para ulama. Wa naqala Asy-Syarmasahi Al-Maliki fi awali kitabihi. Asy-Syarmasahi Al-Maliki dalam awal kitab beliau yang berjudul Nadmud Durar, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menukil Rasulullah bersabda, man adzamal alima fa inna ma yu'azzimullaha ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan ahli ilmu, seorang alim, maka sesungguhnya dia mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alim, sedangkan orang yang meremehkan orang alim, ahli ilmu, fa inna madzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulihi. Orang yang meremehkan, menghinakan, merendahkan, tidak memuliakan orang yang alim, sesungguhnya dia atau ketidak penghormatan dia kepada ahli ilmu itu adalah bentuk dia merendahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun orangnya, selama dia mengajarkan ilmu kepada kita, kita punya kewajiban untuk memuliakan dia. Bukan karena dia itu ustadz, bukan karena dia lebih tua, bukan, tapi karena ilmu yang dia punya dan ilmu yang dia sampaikan, ajarkan kepada kita. Bahkan misalkan nih santri, ada yang ngajari kita yang tua-tua, para asatid, satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu, maka kita juga punya kewajiban untuk menghormati para santri. Apalagi para santri yang setiap hari diajari oleh para ustadz, diajari adab ini, diajari adab itu, di kelas diajari ilmu ini, diajari ilmu itu. Maka sebagai bentuk takzim kita kepada ilmu, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada Allah dan Rasulullah, ya kita memuliakan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan sampai nanti ada kasus santri sudah lulus, sudah wisuda, main ke pondok, manggil ustadznya udah nggak pakai ustadz lagi, Rid Farid. Atau main ke pondok karena merasa sudah lulus, bukan santri lagi, akhirnya kemudian salim, ya udah salim aja gitu. Udah nggak lagi disun lagi. Jangan sampai seperti itu. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu sebagai tanda kemuliaan apa? Ayat da'iyahu man la yuhsinuhu. Orang yang tidak punya ilmu itu pengen mengklaim bahwa dia punya ilmu, ya kan? Orang-orang bodoh itu pengennya dianggap berilmu, menandakan bahwa apa? Ilmu itu mulia. Kalau ilmu tidak mulia, tidak mungkin orang itu pengen dianggap berilmu. Wa kafa bil jahli dzamman, dan cukuplah kebodohan itu sebagai sebuah kehinaan. Ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Orang yang bodoh tidak mau disebut sebagai orang bodoh, dia berlepas diri disebut sebagai orang yang bodoh, padahal aslinya memang bodoh, tapi tidak mau disebut bodoh. Apa ada orang mau disebut bodoh? Tidak ada. Menandakan bahwa bodoh itu hina, bodoh itu rendah. Makanya kalau kita di sini, baik para asatid atau para tulab, para santri, tidak mau mengupgrade diri, tidak mau belajar, terus kita menerima kebodohan kita, ya kita akan jadi orang yang hina. Waktunya belajar malah main, waktunya main malah dipakai buat main lah. Waktunya belajar aja dipakai buat main, apalagi waktunya main masa dipakai buat belajar, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa waktunya belajar buat belajar, waktunya main ya dipakai buat belajar. Itu malah sip,
Qalqalah. Wa unsyida fi ma'nahu, ada sebuah syair yang semakna dengan ini, kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu. Cukuplah menjadi sebuah kemuliaan untuk ilmu dakwahu jahilu, klaim terhadap ilmu oleh orang yang jahil. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu, dan dia bahagia ketika ilmu itu dinisbatkan kepada dia. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani, dan cukuplah kehinaan untuk kebodohan itu, annani, aku ini sungguh ura'u, menghindar, mata unsabu ilaihi, ketika kebodohan itu dinisbatkan kepadaku. Wa aghdhabu, dan aku marah. Ada yang tidak marah disebut bodoh? Tidak ada. Ada yang tidak marah disebut goblok? Tidak ada. Orang disebut bodoh, orang disebut goblok mesti marah. Wa qala Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair berkata, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar. Abu Bakar ini kakeknya Ibnu Zubair. Kenapa? Karena Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair itu anaknya Asma binti Abu Bakar. Jadi kalau selama ini kita tahunya Abu Bakar itu punya anak namanya Ibunda Aisyah, Sayyidina Abu Bakar itu punya anak lain selain Ibunda Aisyah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Beliau menikah dengan Zubair bin Awam. Nah, di antara anak antara Asma dengan Zubair bin Awam ini adalah Abdullah bin Zubair. Nah, kalau nanti kita kaji dalam Sirah Tabi'in, ada juga namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini adiknya Abdullah bin Zubair. Inna Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq. Abu Bakar pernah menuliskan satu surat untukku ketika aku berada di Irak. Ya bunayya alaika bil ilmi, wahai cucuku tercinta, alaika bil ilmi, lazimilah atau milikilah ilmu. Kenapa? Fa innaka idzaftaqarta kana malan. Kalau kamu diberikan takdir oleh Allah menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, maka ilmu itu nanti akan menjadi harta untukmu. Akan menjadi harta untukmu. Tidak apa-apa kita miskin harta, yang penting kita kaya ilmu. Wa idastagnaita kana jamalan. Kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, maka ilmu itu akan menjadi penghias untuk kita. Wah, Masya Allah ya, kaya, alim lagi, kan gitu. Wa qala Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih mengatakan, yatasya'abu minal ilmi syaraf. Dari ilmu itu yatasya'ab, akan menumbuhkan banyak cabang. Menumbuhkan banyak cabang apa dari ilmu itu? Asyarafu, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu dani'an, meskipun orang yang memiliki ilmu itu adalah orang yang rendah, bukan pejabat, bukan tokoh, tapi kalau orang itu berilmu, maka dengan ilmunya itu nanti akan tumbuh banyak kemuliaan. Wal izzu, tumbuh juga banyak keluhuran. Wa in kana muhanan, meskipun orang itu diremehkan. Wal qurbu, dan kedekatan. Wa in kana qasiyan, meskipun orang itu jauh. Wal ghina, dan kekayaan atau kecukupan. Wa in kana faqiran, meskipun orang itu fakir. Wal mahabatu, dan kewibawaan. Wa in kana wadi'an, meskipun orang itu rendah. Wa unsyida fi ma'nahu, ada sebuah syair lagi yang semakna dengan ini. Al ilmu, ilmu itu balagha, menghantarkan, kauman, satu kaum, dzirwatas syaraf, pada puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf, orang yang berilmu itu dijaga dari kerusakan. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu, wahai pemilik ilmu, bersahajalah kamu, rendah hatilah kamu, jangan kamu kotori ilmu itu bil mubiqati, dengan pemusnah. Fama lil ilmi min khalafi, karena sesungguhnya ilmu itu tidak ada penggantinya. Khalaf itu pengganti. Tidak ada ganti terhadap ilmu kalau ilmu itu sudah kita cemari. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu, ilmu itu mengangkat satu rumah yang tidak ada tiangnya.
Wal jahlu, sedangkan kebodohan itu yahdimu, akan menghancurkan baital izzi wasyarafi, rumah keluhuran dan rumah kemuliaan. Meskipun rumahnya reot peot, hanya terbuat dari bambu, tapi kalau penghuninya itu orang yang alim, ahli ilmu, maka akan mulia. Yang kita dengar dari para asatid yang belajar ke Mauritania, ke Sudan, dan ke banyak negeri-negeri lain, itu para masyayikh di Timur Tengah sana itu ya rumahnya tidak ada yang marmer gini, tidak ada. Rumahnya ya pasir, gelar karpet ketika belajar, tidak ada AC-nya, tidak ada kipasnya. Tapi kan mereka mulia. Mulianya karena apa? Bukan karena harta, tapi karena ilmu. Karena ilmu. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, al ulama'u fil ardi mithlun nujum fis sama. Para ulama di dunia itu seperti bintang-bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Ketika langit itu nampak, maka manusia akan mendapatkan petunjuk dengan bintang itu. Ini akan lebih terasa untuk para nelayan biasanya. Para nelayan itu kan membaca bintang-bintang yang ada di langit, membaca arah. Tanya Fahri, mungkin Fahri pernah ngelaut. Pernah, Hari? Belum? Belum. Kalau enggak tanya para penelayan itu. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru, ketika bintang-bintang di langit itu tersembunyi, tidak kelihatan, maka manusia akan bingung. Ulama juga sama, ketika ulama itu tidak nongol, tidak kelihatan, manusia akan bingung. Kenapa bingung? Karena tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan ilmu. Wa unsyida fi ma'nahu, ada satu syair yang semakna dengan ini. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Berjalanlah kamu sebagaimana jalannya ilmu. Ilmu ngarahkan kamu kemana, ikutilah ilmu, jangan ikuti hawa nafsu. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Dengan ilmu inilah kita bisa menyingkap pemahaman-pemahaman atau ilmu-ilmu yang tersembunyi. Fa fihi jala'un lil qulubi minal ama. Dalam ilmu inilah ada penerang bagi hati yang buta. Wa aunun 'ala dinil ladzi amruhu hatmu. Dan dengan ilmu inilah kita juga akan mendapatkan bantuan untuk mengetahui agama, di mana agama ini perkaranya adalah hatmu, wajib atau lazim. Fa khalid ruwatal ilmi, maka bergaullah kamu, pepetlah terus para perawi ilmu. Washab khiyarahum, dan bersahabatlah dengan orang-orang spesial atau pilihan dari kalangan para perawi ilmu. Fasuhbatuhum zainun, bersahabat dengan mereka merupakan sebuah hiasan. Wa khultatuhum ghunmu, dan nempel terus mepet dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Wala ta'duan aina ka'anhum fa innahum, jangan pernah sekali-kali kamu berpaling dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu nujumu huda, in ghaba najmun bada najmu. Mereka adalah bintang-bintang yang memberikan petunjuk. Fa wallahi, demi Allah, laulal ilmu mattadhal huda. Kalaulah bukan karena ilmu, maka petunjuk ini tidak menjadi jelas. Wala laha min ghaibil umuri lana rasmu, tidak juga akan nampak bagi kita perkara-perkara yang tersembunyi, yang gaib, kecuali hanya sekedar rasmu, gambar saja. Wa qala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, lau anna thawaba majlisil ulama badalin nasi, seandainya pahala menghadiri majelis ilmu para ulama itu nampak, kelihatan, pahalanya itu kelihatan, bisa dilihat oleh manusia, laqatatalu alaihi, maka pasti orang-orang itu akan saling berperang untuk memperebutkan pahala menghadiri majelis ilmu. Kalau seandainya pahala nyantri itu kelihatan, bisa dilihat,
itu mesti orang-orang itu akan kumpul kemudian bentrok untuk rebutan ingin mendapatkan pahala nyantri. Kalau seandainya pahala ngajari para santri itu kelihatan, maka teman-teman yang pada nganggur nggak ngajar itu akan berebut untuk daftar jadi ustadz mengajarkan ilmu. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratuhu, sampai-sampai orang yang punya kuasa akan meninggalkan kekuasaannya. Wa kullu dhi suqin suqahu, orang yang punya pasar akan meninggalkan pasarnya. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan khairul mawahibil aklu, sebaik-baik anugerah pemberian itu adalah akal. Wa syarrul masaibi al jahlu, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al ilmu amanun min kaidis syaiton, ilmu itu adalah sebuah keamanan dari tipu daya setan. Wa hirzun min kaidil hasudi, dan benteng dari tipu daya orang yang hasad. Wa dalilul akli, dan petunjuk akal. Wa unsyida fi ma'nahu, ada satu syair lagi yang semakna dengan ini. Ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala, alangkah baiknya akal dan terpuji orang yang berakal. Wa aqbahal jahlu, dan alangkah buruknya kebodohan. Wal madhmumu man jahila, atau man jahula, dan terhinakanlah orang yang bodoh. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadali, tidak pantas seseorang itu berbicara dalam perdebatan. Wal jahlu yufsiduhu, sedangkan kebodohan merusak dia. Yauman idza su'ila, ketika dia ditanya. Kelihatannya pintar debat, tapi ketika ditanya jebule ternyata pahpoh. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahur rajul, ilmu itu adalah sesuatu paling mulia yang didapatkan oleh seorang laki-laki. Malam yakun fihi ilmun lam yakun rajula, kalau orang itu tidak punya ilmu maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang laki-laki. Kita ini para asatid, para santri yang kita ini katanya kelaminnya laki-laki, kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak pantas disebut sebagai laki-laki. Kalau kita pengen dianggap laki-laki, maka kita harus punya ilmu. Jangan pernah tergoda dengan godaan teman-teman di luar sana. Masa cowok nggak ngerokok? Masa cowok kok rambutnya pendek nggak panjang? Masa cowok kok nggak gini? Masa cowok kok nggak gini? Masa cowok kok nggak gini? Tak kandani. Tak kasih tahu. Maaf ya bahasa Jawa, keceplosan. Tak kasih tahu, laki-laki itu dinilai dari ilmunya, bukan dari rambutnya, bukan dari celananya, bukan dari rokoknya, bukan dari gamenya, tapi dilihat dari ilmunya. Kamu laki-laki, ayo coba kita tes, rukun sholat ada berapa, hafal nggak? Nggak tahu, nggak laki-laki kamu. Saya dong laki-laki, hafal rukun sholat. Itu jangan mau kalah. Ta'allamil ilma, pelajarilah ilmu. Wa'mal ya ukhayya bihi, dan amalkanlah wahai saudaraku. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila, ilmu itu adalah hiasan bagi orang yang mengamalkan ilmu. Wa an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu hasanatun, karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah sebuah kebaikan, hasanah. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut atau mencarinya itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, memudzakarah, mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih. Setelah kita belajar ya nanti diulang. Belajar ta'lim muta'alim diulang, jangan hanya belajar ketika di kelas, jangan hanya belajar ketika kita majelis. Wal bahtha anhu jihadun, membahas ilmu itu adalah jihad.
Wa badlahu qurbatun, mengerahkan usaha untuk mendapatkan ilmu itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah bentuk sedekah. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, alimun muallimun yud'a kabiron fi malakutis sama. Orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu itu disebut atau dipanggil sebagai orang yang besar di kolong langit. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi indallahi manzilatan, orang yang manusia yang paling tinggi di sisi Allah apanya? Manzilatan, kedudukannya, man kana bainallahi wa baina ibadihi, di antara Allah dan hamba-hambanya adalah wahumul anbiya wal ulama, para nabi dan para ulama. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an, tidaklah seseorang di dunia ini diberikan sesuatu afdhala, yang lebih utama, lebih mulia, minan nubuwati, dari kenabian. Wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdhala minal ilmi wal fiqhi, kalau kenabian kan sudah habis karena terakhir Nabi Muhammad, maka tidak ada yang lebih mulia setelah kenabian dari ilmu dan fikih. Kalau kita mau mencapai derajat yang paling tinggi berarti harus memiliki ilmu dan paham fikih. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah, amman hadza, lo ini kata siapa? Masa seperti ini? Qala, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, anil fuqaha'i kullihim, dari seluruh fuqaha. Sekalian kita selesaikan, tinggal satu halaman, 5 menit selesai insyaallah. Wa qala imamuna Syafi'i, imam kita Asy-Syafi'i mengatakan, illam yakun al fuqaha al amilun, kalau para fuqaha yang mengamalkan bi ilmihim, dengan ilmunya, aulia Allah, jika para fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu tidak menjadi wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak punya wali. Jadi wali Allah itu siapa? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Pengen jadi wali Allah, berilmu, amalkan ilmu. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, Ibnul Mubarak mengatakan, la yazalur rajulu aliman, seorang laki-laki itu akan terus dianggap menjadi orang yang alim, berilmu, ma talabal ilma, selama dia belajar, selama dia menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima, ketika dia yakin atau menyangka bahwa dirinya itu sudah berilmu, faqad jahila, maka sungguh ketika itu dia menjadi orang bodoh. Jangan pernah menganggap diri kita pintar, jangan pernah menganggap diri kita sudah berilmu. Wa qala Waqi' bin Jarrah, ya, beliau ini adalah gurunya Imam Syafi'i. La yakunur rajulu aliman, seorang laki-laki itu tidak menjadi seorang alim, dianggap alim, berilmu, hatta yasma'a, sampai dia mendengar atau belajar, mimman huwa asanna minhu, dari orang yang lebih tua darinya. Nah, ini yang ada di depan saya ini sudah dapat ini, belajar dari orang yang lebih tua ilmunya, usianya. Wa mimman huwa mithluhu, dan dari orang yang sepantaran, sama usianya. Ini kalau sesama asatid sudah saling belajar, berarti sudah masuk kriteria ini. Di antara santri sama umurnya saling belajar, nanya ini kebalik nanya, itu berarti sudah masuk kriteria ini. Yang sulit, yang berat itu yang terakhir. Wa mimman huwa dunahu, belajar dari orang yang lebih muda dari dia. Kalau kita belum pernah belajar kepada orang yang lebih muda dari kita, maka kita belum bisa disebut sebagai seorang alim. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu amah, kejadian unik itu merata. Wa fi akhiriz zamani a'am, tapi di akhir zaman
kejadian unik itu nanti akan lebih banyak, akan lebih merata lagi. Wan nawaibu, bencana atau musibah itu tomatun, banyak sekali. Wa fi amrid dini atom, tapi musibah atau bencana dalam urusan agama itu lebih banyak. Wal masaibu azimatun, musibah itu agung besar. Wa mautul ulama ya'dham, tapi kematian para ulama itu lebih besar lagi. Wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah, seorang alim itu hidupnya adalah rahmat untuk umat. Wa mautuhu fil islami thulmah, kematiannya dalam Islam adalah menjadi lubang atau cacat untuk agama. Kenapa? Ketika ada seorang alim yang meninggal dunia, maka Allah mengambil atau mengangkat ilmu dari dunia. Maka terakhir beliau mencantumkan satu hadis dalam Sahihain riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intizaan, Allah itu tidak mencabut, mengangkat atau mengambil ilmu itu secara sak gelondong kemudian tiba-tiba orang itu jadi bodoh. Yantazi'uhu minan nas, tiba-tiba orang menjadi bodoh. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai nanti ketika sudah tidak tersisa lagi ada orang yang alim, ittakhadhan nasuru asaa juhalan, maka manusia nanti akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai penguasa atau sebagai pemimpin. Fasa'alu, maka manusia bertanya, fa'aftau bighairi ilmin, orang-orang yang bodoh ini nanti akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tidak punya ilmu dalam berfatwa. Begitu selesai kita bab tentang keutamaan ilmu dan orang yang ahli ilmu, keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu. Masih ada satu catatan terkait dengan bab ini, faslun ini catatan terkait dengan bab yang pertama. Insya Allah nanti kita baca hari Rabu yang akan datang. Kita cukupkan karena sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita futuh, memberikan pemahaman yang dalam sehingga kita semuanya paham terhadap ilmu dan diberikan hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Begitu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.